Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat kerabat kerja Ibu Teresa. Mari kita mengawali pengantar doa atau pengantar renungan, pengantar sharing untuk minggu ke-21 dan juga pengantar doa-doa untuk minggu ke-22 dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah yang terbesar dalam hidup kami, yaitu iman kepada Engkau, dan juga lewat iman itu kami mengalami Engkau yang sungguh Allah dan sungguh manusia dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Allah Putra yang sungguh membawa kemanusiaan kami kembali kepada asalnya, kepada asal-usulnya, yaitu pribadi yang diciptakan sebagai gambaran kasih Allah. Kami mohon semoga dalam doa-doa kami dalam minggu ke-22, sejak dari minggu ke-17, kami sudah memulai untuk merenungkan hidup Yesus, makna hidup Yesus bagi diri kami, dan juga bagaimana kami mengikuti Yesus adalah jalan kepada kekudusan yang membawa kami semakin mengalami Engkau yang nyata dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah perjalanan doa-doa kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sudah memasuki renungan-renungan doa dalam konteks berjalan bersama Ibu Teresa dalam merenungkan hidup Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juga saudara sulung kita. Mengapa kita menyebutnya Tuhan dan saudara sulung? Dia adalah Allah yang berkenan menjadi batu penjuru kita dalam rupa, dalam hidup sebagai manusia. Sehingga kita tahu siapa yang kita ikuti. Kita tidak mengikuti hantu. Kita tidak mengikuti roh yang tidak jelas. Kita mengikuti Tuhan yang sungguh nyata sebagai manusia yang dapat kita sentuh, yang dapat kita alami dalam kemanusiaan kita. Itulah hal yang paling terindah dan terpenting dalam iman kita kepada Yesus. Kiranya kita semakin menyadari dalam waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, iman kepada Yesus itu semakin ada dagingnya. Kita menyadari bahwa iman kepada Yesus itu bukanlah iman yang tidak ada yang dapat disentuh. Sebaliknya, kita mengalami Yesus sungguh-sungguh nyata dalam kemanusiaan kita, lewat peristiwa hidup kita, mulai dari lahir sampai hari ini dan seterusnya. Maka dalam doa-doa sebelum kita masuk dalam sejarah Yesus, kita sudah menyiapkan doa-doa tentang Yesus melalui menyentuh sejarah kita sendiri, sejarah diri kita sendiri, sejarah sesama, yaitu orang-orang yang berperan dalam hidup kita, dan bahkan sejarah dunia yang kita juga alami sebagai bagian dari karya penciptaan Tuhan yang terus-menerus membentuk kita. Masih ingat dalam minggu-minggu awal, penciptaan diri kita dan penciptaan yang lain adalah satu kesatuan. Allah menciptakan kita terus-menerus melalui penciptaan-penciptaan yang lainnya, dan kita juga sebagai bagian yang menentukan dan memberi warna pada penciptaan lainnya dalam bentuk diri kita yang terus berkembang. Maka di sini menyadari Yesus sebagai Allah Putra sungguh menjadi semakin lebih jelas ketika kita juga mengalami Yesus dalam pengalaman kita yang konkret. Kalau kita menyentuh Yesus, berarti sesungguhnya kita juga mengamini Yesus yang hadir dalam darahku, nafasku, langkah-langkahku. Secara konkret saya mencoba membayangkan atau mencoba mengambil cara memahami Yesus secara demikian. Mari kita ambil pengalaman kita yang terberat dalam hidup ini. Entah itu pengalaman sakit, entah itu pengalaman jatuh, entah pengalaman kita tidak diakui, tidak dihargai,
tidak diterima. Mari kita mengambil pengalaman badai. Dan di sana kita menemukan bahwa Tuhan tidak membawa kita keluar dari badai, tetapi Tuhan terus bersama kita melalui badai. Bagaimana kita mengalami Tuhan yang hadir bersama kita melalui badai? Karena Tuhan tidak mengambil alih kita dari kemanusiaan kita. Tetapi Tuhan hadir dalam kemanusiaan kita, mendampingi kita, menemani kita, menguatkan kita untuk tetap setia di dalam kemanusiaan kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Maka di sini kita menemukan iman kita bukanlah iman yang membuat kemanusiaan kita seolah-olah tidak lagi berharga. Tidak. Ingat ketika Yesus digoda oleh setan. Dan dalam godaan yang kedua, setan mencoba masuk dalam kealahan Yesus. Itu pengalaman doa minggu lalu, 2 minggu lalu. Di situ setan mencoba masuk dalam titik di mana Yesus adalah Allah. Dan di situ Yesus menghadik setan. Pergilah, enyahlah. Janganlah mencobai Allah. Dengan cara mencoba mengambil kemanusiaan Yesus dan mengatakan dia akan dijamin karena dia adalah Allah. Kita pun juga mengalami hal yang sama. Ketika kita sakit, kita ingin diambil semua rasa sakit itu. Saya akan percaya pada Tuhan kalau saya tidak merasakan pengalaman. Tetapi apa yang terjadi? Justru kita ketika kita makin beriman, kita setia dalam pengalaman sakit. Kita membawa iman itu semakin konkret lewat pengalaman sakit itu. Sekalipun aku sakit, aku tidak meninggalkan Tuhan. Justru ketika kita memutuskan tidak meninggalkan Tuhan dalam pengalaman sakit itu, kita semakin beriman. Dalam hal ini, kita dari waktu ke waktu semakin mengenal Yesus, semakin menyentuh Yesus dalam hidup kita, kita semakin berkembang dalam iman, trust kita pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam tema Minggu ke-22, Yesus sharing misinya. Setelah Yesus kita pahami, kita selami dalam perjalanan hidupnya. Dan minggu lalu kita juga menyadari bahwa Yesus membutuhkan sahabat-sahabat. Yesus membutuhkan sahabat-sahabat yang menjadi bagian dari misinya. Dan dalam minggu 22, Yesus berbagi akan misinya. Misi keselamatan adalah misi yang selalu terus-menerus diperjuangkan oleh Yesus dan sahabat-sahabatnya. Maka di sini, misi Yesus itu belum selesai. Sudah dimulai, tapi terus berlangsung. Karena kenapa? Karena masih banyak orang yang tidak membuka hati, menerima Yesus, dan mengikuti Yesus dalam jalan yang Tuhan telah tunjukkan, yaitu jalan kesetiaan dan ketaatan iman pada Tuhan melalui salib. Di sini salib adalah gambaran bagaimana kita semakin menemukan bahwa keinginan kita untuk mengikuti Yesus tiada lain adalah keinginan kita untuk terus ambil bagian dalam misinya. Apa yang sesungguhnya menjadi misi Yesus? Mari kita lihat bahan dalam minggu ke-22.
Yesus berbagi akan misinya. Mari kita lihat di sini. Pesan Yesus yang muncul dalam Injil Lukas tentang pengurapan Roh Tuhan akan datang. Di sini Yesus menunjukkan bahwa misinya adalah berasal dari Allah Bapa, yaitu menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberikan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan pada orang buta, membebaskan orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Misinya adalah mengundang kita untuk ambil bagian dalam pewartaan bahwa Tuhanlah sumber sukacita kita. Banyak orang berkumpul untuk mendengarkan kata-kata Yesus, tapi mereka bukanlah orang-orang yang kaya akan kehidupan spiritual. Mereka orang yang hidup dengan penuh kekhawatiran dan kecemasan. Mereka ditolak. Mereka adalah orang-orang yang memang mengalami penindasan, mengalami disingkirkan dari masyarakat. Maka kelaparan dan kehausan akan kehidupan yang membawa mereka kepada kepenuhan itu, itulah yang mereka cari pada Yesus. Maka Yesus memberikan pesan sukacita, yaitu pesan berkat Tuhan akan diberikan ke atas mereka. Maka mari kita coba sentuh bahan-bahan doa dalam minggu ke-22 ini dengan merenungkan pesan-pesan sukacita Yesus. Dan kita merenungkan pesan sukacita itu bukan berarti bahwa tentang kita dibebaskan dari kemanusiaan kita. Tetapi pesan bahwa dalam kemanusiaan kita, Tuhan memanggil kita ambil bagian, mewartakan kabar gembira itu. Dan inilah tema yang paling utama di dalam minggu ke-22. Di sini saya tuliskan, semakin banyak perkataan Yesus bergema dalam kehidupan kita sehari-hari, hati kita akan selalu mengarah kepada Yesus. Bahan-bahan doa tentang orang Samaria, tentang si kaya dan Lazarus, lalu tentang satu anak kecil yang diundang sebagai simbol siapa yang masuk kerajaan surga. Mari kita coba temukan di dalam 3 perikop dalam bacaan doa-doa minggu ke-22 ini. Apa yang menjadi sukacita kita mengalami Allah dalam hidup ini? Sukacita yang membuat kita semakin mengalami Allah adalah bukan sukacita yang sifatnya berdasarkan keinginan manusia melepaskan dari segala kelemahan kemanusiaannya. Tetapi sukacita dalam kekurangan dan kelemahannya manusia mengalami Allah sebagai kepenuhannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ingin memberikan kembali renungan dalam video Ibu Teresa yang pernah kita lihat di dalam novena. Mari kita temukan sukacita apakah yang membawa para suster Ibu Teresa selalu ingin terus ambil bagian dalam misi Yesus. Kiranya mereka selalu mencari sukacita itu bukan dalam apa yang mereka lakukan, tetapi pada apa yang mereka terus taat dan setia kemana Yesus memanggil mereka. Dan apa yang mereka alami adalah Yesus memanggil mereka di dalam diri orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang tidak dapat mengalami kasih Allah karena kemiskinan material. Maka di sini kemiskinan rohani para suster membawa mereka kepada kepenuhan rohani lewat apa? Menemukan Yesus dalam diri orang-orang yang tersingkir karena kemiskinan material. Dengan hadir bagi mereka, orang-orang itu belajar untuk membuka hati kepada kepenuhan rohani, sekalipun dalam kondisi yang tersingkir, dalam kondisi yang secara material tidak penuh.
tetapi kehadiran para suster yang menghayati spiritualitas Aethers membawa kepenuhan rohani kepada orang-orang yang mengalami kemiskinan material. Dan para suster semakin menemukan kepenuhan rohani dalam perjumpaan dengan mereka, karena mereka menemukan Yesus yang ada dalam Ekaristi dan juga Yesus yang ada dalam orang-orang yang tersingkir. Mari kita menonton videonya untuk menambah semakin mempersiapkan kita dalam doa-doa. I want you to love the poor, that hungry one, that naked one, that homeless one. Not only hungry for bread, but hungry for love. Not only naked for a piece of cloth, but naked of that human dignity. Not only homeless for a room to live, but homeless for that being forgotten, so that you and I have an opportunity to love him. Our poor people are great people, are very lovable people. They don't need our pity and sympathy. They need our understanding love. They need our respect. They need that we treat them with dignity. And I think this is the greatest poverty that we experience. Like you have love in action, you also have hatred in action. And no one hates God more than the devil. So he puts his hatred for God in action by destroying us, by making us commit sin. It is not a question how big or how small. Sin is always a refusal of God. The spiritual poverty, when they have especially lost the presence of God, lost that oneness with His love. That is today greed for money, greed for honor, for glory, is taking the place of God's presence in many lives. And that's a very, very great poverty. Externally you see just bread, but it is Jesus. Externally you see just a poor person, but it is Jesus. Difficult to explain. It's a mystery of love. It's one of those things that human mind cannot reach. But we have to bend. It is He. It is Him we receive, and it is Him we serve. Our love for Christ in action is the service of Him and the poor. Because He said very clearly, whatever you do to the least of my brethren, do it to me. And to make sure that we understand, He said at the hour of death, we are going to be judged what we have been. I was hungry, you gave me to eat. I was naked, you clothed me. I was sick, and in prison, you visited me. I was homeless, and you took me in. Come, O blessed of my Father. A young girl and a young boy. That's why right from the beginning, even the youngest sisters have to be taught of that presence in the Eucharist and His presence in the poor. And that these two presence, that's only one presence actually. These two, like two loves, but actually it's one love. And that's why we begin the day with prayer, we begin with Mass, we begin with Holy Communion. Only after we have received Him as bread of life. He has made Himself bread of life to give us life. And that receiving of that life gives us the strength and the courage and the joy and the love to touch Him, to love Him, to serve Him, and so on. Without Him we couldn't do it, but with Him we can do all things.
Kita menemukan di dalam video tadi bagaimana mengikuti Tuhan adalah selalu dilakukan di dalam kesetiaan dan ketaatan untuk tetap hidup dalam kemanusiaan yang kita syukuri, yang kita angkat sebagai wadah kita berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak menolak kemanusiaan kita. Kita tidak menyingkirkan kemanusiaan kita. Justru kita menjadikan kemanusiaan ini sebagai tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Maka di sini, mengalami dan mengikuti Yesus atau mewartakan Yesus sebagai Sang Juru Selamat bukan tentang manusia diberi iming-iming atau bayangan tentang keselamatan yang mengatasi kemanusiaannya. Seolah-olah dengan percaya pada Yesus, manusia lalu tidak lagi akan mengalami penderitaan. Manusia tidak lagi akan mengalami kejatuhan, tidak. Atau mengikuti Yesus berarti semua selesai. Semua dalam keadaan enak dan nyaman, tidak. Mengikuti Yesus dan mewartakan Yesus yang kita ikuti adalah menjadi semakin miskin di dalam kita menemukan kepenuhan hidup kita adalah Allah yang memberikan kepenuhan itu. Dan di dalam kemanusiaan kita sudah diberi kesempatan dan selalu diberi kesempatan untuk mengalami Allah yang mengisi kita. Maka ketika kita gelisah, kita khawatir, justru dalam kekhawatiran itu kita diundang untuk tetap setia pada Tuhan tanpa mencari yang lain sebagai penggantinya. Mother Teresa dan para suster selalu merayakan imannya dalam Ekaristi dan mereka tidak mencari Yesus di dalam yang di luar kemanusiaan. Justru mereka mencari di dalam kemanusiaan orang-orang yang tersingkir. Dalam renungan minggu kedua, saya juga memasukkan bahan renungan dari buku ini tentang terus 40 hari, renungan minggu ke hari ke-13, Growing in Trust. Di situ dituliskan, saya sampaikan lagi ya, di situ dituliskan pada bagian ini. Kepercayaan adalah nilai utama ketika kita menemukan diri kita berada di tengah-tengah salah satu badai kehidupan. Objek kepercayaan kita bukanlah tidak adanya badai. Tuhan tidak berjanji untuk menyelamatkan kita dari badai, tetapi Dia berjanji untuk menyelamatkan kita di dalam badai. Dia menyelamatkan kita dan membawa kita melewati badai, dan Dia menggunakannya untuk kebaikan kita. Maka di sini, kepercayaan bukanlah permainan yang saleh. Kepercayaan bukanlah soal ilusi tentang kerohanian. Tapi kepercayaan adalah mengakui bahwa kita hanyalah makhluk yang terbatas dan miskin, yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima keterbatasan dan ketidakberdayaan kita dalam menghadapi rencana Tuhan. Maka Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, mari kita masuk dalam minggu ke-22. Ambil bagian dalam misi Yesus berarti ambil bagian dalam ketidakberdayaan kita dan ketidakberdayaan orang lain. Semua orang yang kita temui. Dengan kita ambil bagian dalam ketidakberdayaan mereka, kita menemukan Yesus yang memanggil kita untuk berjumpa dengan mereka. Maka bila dalam keluarga kita ada pribadi-pribadi yang membuat kita pada saat tertentu tidak dapat kita sentuh, itulah ambil bagian dalam misi Yesus. Bila ada dalam tempat kerja kita, sahabat-sahabat kita yang kita tidak mau menerimanya, itulah ambil bagian dalam misi Yesus. Kita mulai dari mana yang paling kita tidak mau menerima. Itulah misi Yesus.
Bila kita sudah semakin menerima semua orang, maka Yesus akan memberikan yang lain kepada kita untuk kita temani. Sebelum kita mampu secara penuh ambil bagian dalam misi Yesus dengan menerima ketidakberdayaan kita dan ketidakberdayaan orang-orang yang kita tidak mau terima, maka kita pun masih belum dapat untuk ambil bagian dalam misi Yesus yang lebih besar, yaitu menemukan Yesus di dalam orang-orang yang tidak berdaya. Untuk itu kita mulai dengan menemui Yesus dalam ketidakberdayaan kita. Menemui Yesus dalam orang-orang yang kita tidak mau terima. Dan setelah itu, Yesus akan mengutus kita lebih jauh lagi, yaitu melihat Yesus yang memanggil kita datang pada orang-orang yang tidak berdaya, pada siapapun yang terkucilkan. Inilah pesan dari minggu ke-22. Kita mohon kita semakin dalam memasuki renungan kita. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Berkali-kali Kau selalu menolong di setiap kesusahanku. Berkali-kali Kau selalu setia, selalu menopang. Engkau yang setia, tiada terhitung pertolongan-Mu,
Kau setia, kau setia dalam hidupku. Kau setia, Yesus setia dalam